Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Lilis Anggraini dengan NIM 0306222085 akan menjelaskan mengenai ruang lingkup penelitian pendidikan dan karakteristik penelitian kuantitatif pada mata kuliah metode penelitian kuantitatif dengan dosen pengampu Ibu Epa Juliana Ritonga MPD. Ruang lingkup penelitian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Ruang lingkup penelitian pendidikan itu sendiri adalah bidang kajian yang terkait dengan pendidikan berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, antropologi, politik, dan ekonomi. Ruang lingkup penelitian pendidikan mencakup batasan-batasan yang ditetapkan dalam sebuah penelitian, seperti variabel yang diteliti, populasi, atau subjek penelitian, serta lokasi penelitian. Ruang lingkup penelitian pendidikan di Indonesia meliputi penelitian. Yang pertama, tingkat kebijakan. Perumusan kebijakan oleh MPR, Presiden, Mendiknas. Kebijakan spesifik oleh Dirjen, Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan Diknas. Implementasi kebijakan pendidikan, output dan outcome dari kebijakan pendidikan. Yang kedua ada tingkat manajerial. Perencanaan pendidikan, nasional lokal, struktur organisasi Diknas dan institusi pendidikan, kepemimpinan dan ekonomi pendidikan, sarana, prasarana, dan bangunan pendidikan, kerjasama pusat daerah, sumber daya manusia, tenaga kependidikan, dan evaluasi pendidikan. Yang ketiga ada tingkat institusional, operasionalisasi pendidikan di lembaga, aspirasi masyarakat, kearsipan perpustakaan museum, pemasaran lembaga dan sistem seleksi siswa, kurikulum silabus dan teknologi pembelajaran, media pendidikan berupa buku, alat bantu ajar, performa guru dan manajemen kelas, sistem evaluasi dan ujian akhir, kuantitas dan kualitas pendidikan, unit produksi dan karir lulusan, pembiayaan dan profil tenaga kerja, kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan. Selanjutnya yaitu aspek penelitian pendidikan. Yang pertama ada sistem pendidikan. Sistem Pendidikan Nasional Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di mana pendidikan dipandang sebagai sistem yang menyatukan semua komponen, baik lingkungan, sarana, sumber daya, dan masyarakat, secara terpadu untuk mencapai tujuan nasional melalui prinsip. Yang kedua ada falsafah pendidikan. Filsafat menjadi dasar dan paduan pendidikan, memberi arah dan inspirasi dalam merancang proses pembelajaran. Filsafat pendidikan menumbuhkan pemikiran mendalam tentang tujuan, nilai, dan cara terbaik dalam mendidik. Ketiga ada kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan adalah bagian dari kebijakan publik yang dapat diteliti untuk meningkatkan kualitas dan efektivitasnya. Penelitian kebijakan ini berfungsi memberi data, kritik, dan rekomendasi kepada pembuat kebijakan agar kebijakan lebih tepat sasaran dan berdampak positif. Keempat, ada teori pendidikan. Teori pendidikan menjelaskan cara dan tujuan belajar mengajar secara sistematis. Dibedakan antara teori umum, yaitu tujuan dan nilai pendidikannya, dan teori khusus, yaitu metode dan teknik pembelajaran seperti learning by doing oleh John Dewey. Kelima ada manajemen pendidikan. Merupakan proses sistematis untuk mengelola semua aspek pendidikan agar tujuan tercapai.
Fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan SDM, pengarahan, koordinasi, dan evaluasi. Keenam, ada satuan pendidikan. Satuan pendidikan mencakup jalur formal, non-formal, dan informal. Jenjangnya terdiri dari pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan khusus. Pendidikan non-formal dan informal berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung pendidikan seumur hidup. Ketujuh, ada jenis pendidikan. Jenis pendidikan terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan khusus, pendidikan luar biasa. Masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Kedelapan, ada program pendidikan. Program pendidikan adalah kegiatan strategis untuk mencapai tujuan pendidikan. Contoh program prioritas, digitalisasi sekolah, sekolah penggerak, kampus merdeka, revitalisasi vokasi, dan lainnya. Kesembilan, ada proses pembelajaran. Pembelajaran adalah interaksi antara guru dan siswa dalam mentransfer ilmu dan membentuk perubahan perilaku. Proses ini mencakup komunikasi, mediasi, dan materi yang sesuai dengan kurikulum. Ke-10, ada kontribusi pendidikan bagi bangsa. Pendidikan berperan dalam membangun kualitas sumber daya manusia, teknologi, dan ekonomi. Pendidikan yang baik meningkatkan pertumbuhan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Ke-11, ada ilmu pendukung pendidikan. Ilmu bantu yang mendasari pendidikan meliputi filsafat, agama, psikologi, sosiologi, antropologi, sejarah, ekonomi, dan hukum. Ilmu-ilmu ini memperkuat pendekatan multidisipliner dalam pendidikan. Ke-12, fungsi penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan berfungsi untuk mengembangkan ilmu pendidikan, memecahkan masalah pendidikan, memberikan dasar kebijakan pendidikan, dan mendukung pembangunan nasional. Sekarang kita masuk ke karakteristik penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Penelitian kuantitatif adalah pendekatan ilmiah yang menggunakan data numerik untuk menguji hipotesis, bertujuan memperoleh hasil yang objektif dan dapat digeneralisasi. Penelitian ini sering digunakan untuk mengukur efektivitas metode pembelajaran, kebijakan, atau faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan dengan menggunakan rancangan yang terstruktur sesuai penelitian ilmiah dengan sistematika. Yang kedua, penelitian kuantitatif sempit dan terbatas, karena peneliti cenderung membatasi lingkup penelitian dengan membatasi variabel yang digunakan atau populasi penelitian. Yang ketiga, data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif atau dapat dikuantitatifkan, menghitung, atau mengukur. Yang keempat, penelitian kuantitatif dapat bersifat time series, cross-seksional, ataupun penggabungan keduanya. Yang kelima, penelitian kuantitatif menggunakan hipotesis untuk memberikan dengan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Yang keenam, pada penelitian yang menggunakan hipotesis, maka diperlukan alat analisis yang dapat dilakukan dengan menggunakan statistik, baik statistik diferensial maupun inferensial. Ketujuh, penelitian kuantitatif menggunakan sampel yang luas, random, akurat, dan representatif. Kedelapan, penelitian kuantitatif meneliti data secara deduktif. Kesembilan, instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data hendaknya dapat dipercaya atau valid dan andai, reliable. Adapun peran penelitian kuantitatif dalam pendidikan, yang pertama,
membantu mengidentifikasi dan menganalisis masalah pendidikan secara objektif. Yang kedua, menilai efektivitas kebijakan, program, atau metode pembelajaran. Yang ketiga, memberikan data empiris untuk mengambil keputusan dan perumusan kebijakan pendidikan. Dan yang keempat, mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui rekomendasi berbasis data. Kesimpulan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Penelitian pendidikan mencakup berbagai aspek dalam sistem formal, non-formal, dan informal, dan didukung oleh berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan ekonomi. Penelitian kuantitatif dalam pendidikan merupakan pendekatan sistematis yang menggunakan data terukur dan analisis statistik untuk memahami fenomena, menilai kebijakan, serta meningkatkan kualitas pendidikan. Metode ini menggunakan objektivitas, validitas, dan reliabilitas, serta membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data dan pengembangan alat ukur yang mendukung strategi pendidikan yang lebih efektif. Peranannya yaitu membantu mengidentifikasi masalah pendidikan secara objektif, menilai efektivitas kebijakan program, memberikan data empiris untuk mengambil keputusan, dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.